Manakala Anda berada di Denpasar dan ingin mengunjungi masjid di atas awan, masjid tertinggi di Pulau Bali yang berlokasi di Desa Bukit Tabuhan, Karangasem, maka jalur terbaik menuju ke sana adalah dengan melalui Jalan Profesor Dr. Ide Bagus Mantre yang awal startnya berada di Denpasar Timur. Jalan yang populer dengan sebutan bypass Ide Bagus Mantre ini mengarah ke timur menuju Karangasem yang jaraknya sekitar 70 km dari Denpasar yang bisa ditempuh dengan kendaraan bermotor antara 1,5 hingga 2 jam. Karena kita sedang menuju suatu desa yang berada di lereng Gunung Agung yang ketinggiannya lebih dari 1.200 meter di atas permukaan laut, tentu diperlukan kendaraan yang cukup handal, baik mobil maupun sepeda motor. Maklum, nantinya mesti naik melalui jalan yang berliku dan menanjak yang mengarah pada lokasi yang memang cukup tinggi karena berada di pinggang gunung yang panoramanya sangat indah itu. Dalam perjalanan menuju Karangasem, kita akan melalui Pantai Candi Dase, suatu pantai di Laut Selatan yang ombaknya menggelegar itu. Kalau kita memang sedang santai dan memiliki banyak waktu luang, maka tidak ada salahnya di tengah perjalanan dari Denpasar ke Karangasem mampir sejenak menikmati keindahan Pantai Candi Dase yang pada saat pandemik COVID-19 sekarang ini memang nampak sepi dari hiruk-pikuk wisatawan luar negeri yang biasanya memadati kawasan Pantai Candi Dase yang indah itu. Perjalanan menuju Desa Bukit Tabuhan tidak mesti masuk ke kota Amlapura, ibu kota Kabupaten Karangasem, namun bisa melewati pinggiran kota menuju ke kawasan Taman Ujung sebelum akhirnya kita naik menuju Desa Bukit. Perjalanan dari pinggiran kota Amlapura menuju Desa Bukit memang mulai terasa naik kontur jalannya. Anda pun bisa menyaksikan pemandangan alam pedesaan yang tenang. Sementara di sisi kanan kita, sesekali kita pun bisa melihat hamparan pantai Laut Selatan di kawasan itu. Perjalanan saat sampai ke Desa Bukit, kita akan menjumpai pasar kecil di desa itu. Dan apabila ingin beristirahat sejenak sambil mengumpulkan perbekalan sebelum naik ke masjid di atas awan di Dusun Bukit Tabuhan, maka kita pun bisa mampir sejenak ke Masjid Al-Hidayah yang juga dikelilingi panorama pegunungan yang indah. Tentu saja memeriksa perbekalan seperti minuman dan makanan yang kita perlukan jelas penting sebelum naik menuju lokasi masjid di atas awan. Maklum di sana nanti kita tidak akan menjumpai penjual makanan dan minuman. Masjid Al-Hidayah ini dibangun oleh warga muslim asal Lombok yang sudah ratusan tahun menetap di Karangasem. Tepatnya mulai abad ke-17 saat Raja Karangasem yang berkuasa saat itu memboyong warga Sasak dari Lombok ke Bali. Karena kekuasaan Raja Karangasem meliputi Pulau Lombok, maka pada abad ke-17 itu pun banyak orang Bali yang tinggal di Lombok, khususnya di Lombok Barat sampai sekarang. Nah, jika istirahat seperlunya telah kita lakukan, maka kita pun bersiap menuju ke masjid di atas awan yang tinggal 15 sampai 20 menit perjalanan.
Saatnya kita mulai naik menuju ke masjid di atas awan. Jalanan di sini memang terkesan mendaki. Saat jalanan belum diaspal, masih berupa jalanan tanah dan bebatuan, tentu bisa dibayangkan betapa sulitnya naik ke atas. Maka wajar saat pertama kali masjid di atas awan itu dibangun, tidak ada kendaraan bermotor yang berani mengangkut bahan bangunan yang diperlukan untuk membangun tempat ibadah itu. Bahan bangunan yang diperlukan pun mesti diangkut dengan berjalan kaki sejauh 3 km, sebagaimana dituturkan oleh Kelian Dinas atau Kepala Dusun Bukit Tabuhan Mahyudin. Ya, kalau dulu angkut bahan bangunan itu dari bawah, dari Seraya itu, dari jalan kaki itu sejauh 3 km. Jadi itu memang dengan sistem kita gotong royong, punya semangat warganya, ingin punya tempat ibadah sana, sehingga alhamdulillah itu bisa jadi. Kendati pembangunannya dibantu dengan gotong royong masyarakat setempat, namun kenaikan biaya yang diperlukan pun tidak bisa dihindarkan. Yang menurut perhitungan Haji Nuruddin, pemerakarsa pembangunan masjid di atas awan itu, biayanya meningkat 3 kali lipat karena kendaraan seperti truk misalnya tidak bisa naik ke lokasi yang ada pada saat itu. Truk nggak kuat naik sampai di atas, mundur dia mobilnya. Jadi kita taruh jauh di bawah di peninggaran namanya, di tempat saudara-saudara kita yang Hindu di bawah. Di sana diangkut pelan-pelan. Naik, biayanya tinggi Pak, membangun di atas tuh 3 kali lipat sama membangun di bawah. Tapi kalau sudah jadi, cantiknya Masya Allah. Jalanan terus naik dan naik. Beberapa saat lagi, tentu kita akan segera sampai ke masjid di atas awan. Wow, ternyata masjid di atas awan ini, masjid tertinggi di Pulau Bali, sudah sedemikian terkenal di dunia, khususnya di kalangan para pemerhati migrasi burung elang dari Siberia yang menuju ke Australia. Para relawan pengamat migrasi burung elang dari berbagai negara itu biasanya ngumpul dan menginap di masjid di atas awan ini. Ini masjid juga terkenal di dunia Pak Gus, karena masjid ini tempat perlintasan burung elang dari Siberia ke Australia. Dia migrasi perjalanan 6 bulan dari musim dingin ke musim panas. Nah, dia melewati masjid kita. Kenapa kita tahu? Karena relawan-relawan tuh dulunya kan pakai tempatnya teman-teman di bawah, di kubu-kubu kecil. Nah, sekarang kita sudah dapat tempat, kita kasih mereka pakai tempat di atas. Nah, yang non-muslim kita kasih di belakang, yang muslim kita kasih di dalam masjid. Keindahan masjid di atas awan dengan panorama pegunungan yang menyejukkan pandangan itu nampaknya mulai dikenal oleh warga muslim yang ada di Bali. Indah Isdiana dari Denpasar bersama kawan-kawan pengajiannya melakukan bakti sosial berupa layanan kesehatan dan pembagian sembako untuk warga muslim Bukit Tabuhan, sekaligus mampir mengunjungi masjid di atas awan yang menurutnya berpanorama mengagumkan. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Masjidnya kecil tapi cantik banget. Ini adalah masjid tertinggi di Pulau Bali, Masjid Al-Ikhlas. Alhamdulillah kita cuacanya lagi cerah, jadi kita bisa menikmati pemandangan di bawah, Candi Dasa, Kota Karangasem, kemudian sebagian Pulau Nusa Penida bisa kita lihat. Masjid Al-Ikhlas atau Masjid di atas awan selain dikenal oleh para relawan pengamat migrasi elang dari berbagai negara, juga dikenal luas oleh kaum muslimin dari banyak negara di dunia. Inilah keistimewaan lainnya dari masjid di atas awan ini. Dari Brunei Pak ya, Brunei, Malaysia, Singapura,
kemudian dari Kuwait, dari Mesir, dari Malaysia paling banyak, Malaysia, India, Pakistan, Bangladesh, Afrika Selatan, Cape Town, Johannesburg. Itu banyak dan mereka sangat betah di sana, Pak. Cuaca tidurnya enak, nggak pakai AC, dia sudah kayak suasana pakai AC. Pertanyaan menariknya adalah mengapa kemudian Masjid Al-Ikhlas ini dikenal dengan nama Masjid di Atas Awan? Kebetulan awannya di bawah kita, jadi kita di atas awan. Karena itu kan ketinggiannya hampir 1.200 meter di atas permukaan laut, Pak. Jadi awannya di bawah kita cantik. Kalau lagi bright, Pak, ya, kalau lagi terang. Lombok tuh kelihatan, Pak. Malam itu kita bisa lihat lampunya Islamic Center di Mataram. Dari Lombok Selatan tuh, dari Lembar tuh, bangku-bangku Lembar sampai Mataram, sampai Gili Air, Gili Menu, Gili Trawangan, terang semuanya kalau malam. Masjid yang ada di Bali yang paling banyak dikunjungi kaum muslimin dari berbagai negara adalah Masjid Ibnu Battuta yang berlokasi di Puja Mandala, Nusa Dua. Namun yang juga menyedot perhatian warga muslim dari berbagai negara adalah Masjid di Atas Awan, masjid tertinggi di Bali. Tidak hanya sekedar dikunjungi, namun sekaligus juga dijadikan tempat menginap dan bersilaturahim oleh kaum muslimin dari berbagai negara itu. Masjid ini berukuran 9 kali 9 meter, namun memiliki lahan parkir yang cukup luas, yang mampu menampung sekitar 10 mobil. Keindahan panoramanya sekaligus suhu udara yang menyejukkan di Masjid Mungil ini rupanya membuat warga muslim dari berbagai negara merasa terkesan dan membuahkan kenangan indah tersendiri bagi mereka yang sempat mengunjungi Masjid di Atas Awan ini.